warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada al-aslu as-salis, prinsip yang ketiga. Kata beliau, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyah. Di antara cara menyatukan umat yaitu dengan prinsip mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak Ethiopia. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Kata Asy-Syaikh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip yang satu ini dengan penjelasan yang sangat terang benderang, yang sangat mengenyangkan, yang sangat mencukupi dari berbagai sisi dan redaksi serta berbagai macam retorika. Tsumma sara hadzal asl la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma. Namun kata beliau, sangat disayangkan prinsip yang sangat terang benderang ini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, bahkan yang mengaku berilmu sekalipun. Fakaifal amal bihi. Lalu bagaimana mereka bisa mengamalkan prinsip yang satu ini sedangkan mereka tidak mengetahui. Laqad shadaqa al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sungguh benar penulis dalam menyampaikan ucapan beliau tadi, bahwasanya prinsip ini sekali lagi terang benderang dalilnya, baik dari ayat, dari hadis. Nanti akan kita sampaikan insyaallah beberapa dalil-dalil tersebut. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, bahkan lebih parah dari itu.
ketika dibacakan, kata para ulama, ayat-ayat masalah sholat atau keutamaan sholat, ayat masalah akhlak yang mulia, mereka biasa saja. Namun coba kalau disampaikan ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, mulai muncul komentar, ini ustadz penguasa, ini titipan penguasa, dan seterusnya. Padahal ayatnya dalam Al-Quran, hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau antum punya Sahih Muslim misalnya, buka kitab Al-Imarah atau bab tentang kepemimpinan, banyak hadis-hadis tentang hal ini. Insya Allah akan kita sampaikan beberapanya tadi. Demikian pula dalam Sahih Bukhari, ada kitab judulnya Al-Ahkam, bab tentang kepemimpinan juga. Dan dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Al-Aqidah Thahawiyah. Pembahasan ini sudah sangat dimaklumi. Ada penjelasan-penjelasan dari mereka. Cuma tadi, jangankan untuk mengetahui, bahkan ketika disampaikan pun terkadang sebagian orang mencela, membuli yang menyampaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asal muslimin, ini yang wajib untuk tetap kita sampaikan kepada umat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, meskipun terkadang pahit rasanya. Kita ulang ucapan beliau pertama tadi, sesungguhnya di antara kesempurnaan persatuan kiat menyatukan umat dengan menjalankan prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kata Syekh tadi, meskipun dari budak Ethiopia. Ini beliau ambil dari hadis Rasul dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan atau nasihat selesai sholat subuh. Ya, hadisnya masyhur, dikenal hadis Irbad bin Sariyah. Kata Irbad bin Sariyah, wa adzana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Rasul SAW pernah memberikan kepada kami wejangan yang sangat mendalam, sampai mata air kami bercucuran, hati kami bergetar. Kami pun berkata, ka'annah mau'idatum muwaddi' ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seolah-olah ini wejangan perpisahan. Rasul pun dimintai oleh para sahabat, fa'ausina, berilah kami wasiat. Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan yang kedua, ini yang intinya, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Meskipun pemimpin itu dari budak Ethiopia, dengar dan taati. Fa innahu man yashminkum fasal ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Gigit erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan seterusnya. Ini ma'asal muslimin yang Rasul SAW wasiatkan kepada kita, yang pembahasan intinya wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat meskipun dari budak Ethiopia. Kata sebagian ulama, ada makna yang tersirat dari kata-kata meskipun dari budak Ethiopia, yaitu seandainya pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, namun kalau sudah berkuasa wajib mendengar dan taat. Apa hubungannya dengan Abdun Habasyi?
Kata para ulama, terutama kalau pemimpin itu setingkat khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, maka syarat menjadi khalifah harus dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin yang tertinggi dalam bentuk khalifah harus dari bangsa Quraisy. Lalu kata Rasul, meskipun dari budak Ethiopia, maknanya seandainya ada budak Ethiopia, dia berhasil mengkudeta khalifah yang sah, yang dari Quraisy tadi, maka kaum muslimin wajib mendengar kepada budak Ethiopia tersebut. Caranya dia menggapai kepemimpinan tidak sah, karena Islam mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Caranya apa? Tidak sah menggapai kekuasaan. Tapi ketika sudah berkuasa, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini makna yang tersirat dari kata-kata dengar dan taati pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Dan ini yang ditegaskan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau tadi Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wasam wa ta'ah li amiril mu'minin baron kana au fajiran wa mastama alaihin nas wa radu bihi wa man aliyahum bisayf wa sara khalifah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan wajib mendengar kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim, dan mentaati pemimpin yang memang diridhoi oleh rakyat, dan juga mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta. Ini sekali lagi, bedakan caranya menggapai kekuasaan itu tidak syar'i, tidak benar. Tidak boleh dibenarkan. Namun kalau sudah berkuasa, maka kata Rasul wasam'i wa ta'ah. Karena kalau dikudeta lagi, habis-habisan kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah untuk menggapai persatuan umat dengan as-sam'u wa ta'ah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wa bayyana Nabi SAW hada bayanan syafiyan kafiyah biwujud min anwa'il bayan. Nabi SAW menjelaskan prinsip yang satu ini dengan terang benderang, sangat jelas dari berbagai redaksi. Antum hitung ya, tadi hadisnya pertama, redaksinya apa? Meskipun dari budak Ethiopia. Ini kita ambil tadi dari kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah dan yang lainnya. Rasul SAW pernah mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Kata Rasul SAW, akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak mengambil petunjukku, tidak berhukum dengan hukum Rasul, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, minta fatwa kepada Rasul. Kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Pemimpin yang dolim, yang kejam, yang keji, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Apa disuruh caci maki? Apakah disuruh mengkudeta? Tidak. Kata Rasul, tasma' wa tuti. Tetap engkau dengarkan dan taati. Wa induriba dhahruk wa ukhida maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati. Rasul apa? Menegaskan di akhir hadis, isma' wa ati. Ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Redaksi tentang ini banyak macam-macam. Tadi kata Rasul, tasma' wa tuti. Itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il mudhari', kata kerja yang sekarang. Adapun isma' wa ati di akhir hadis, itu fi'il amr, kata perintah.
Ini luar biasa meskipun pemimpinnya apa? Zalim. Meskipun pemimpinnya tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, alasan orang mengatakan ini kan pemimpin zalim, nggak perlu kita dengan taat. Ini menyelisih sabda Rasulullah SAW. Ini kan pemimpin nggak berhukum dengan hukum Islam, taat kepadanya nggak wajib. Ini menyelisih ajaran wasiat Rasulullah SAW. Nggak ada alasan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan alal mar'i as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap hamba, setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, baru tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini batas, ya, minimal tidak wajib kepada pemimpin. Kalau apa? Perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, perintah yang mubah, ya, perintah yang asalnya mubah, masalah urusan dunia, kalau ada perintah dari pemimpin, maka hukumnya bisa menjadi wajib didengar dan ditaati. Seorang ulama yang bernama Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, al-amrul jaiz idza waradal amr min amiril mu'minin sara wajiban wala mahallat mukhalafatuhu. Suatu perkara yang mubah, kalau ada perintah dari pemimpin, statusnya berubah menjadi wajib, tidak boleh diselisihi. Apa dalil para ulama tentang hal ini? Yaitu ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan wajib mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ini perintah Allah untuk taat kepada pemimpin, meskipun dalam hal yang mubah. Kalau ada yang bertanya, apa hukumnya berhenti ketika lampu merah di jalan? Nah, apa hukumnya? Mubah atau haram? Nah, kalau kita Ahlussunnah mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Allah yang mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya taat kepada pemimpin itu bahkan dalam hal yang mubah. Dan sebetulnya kalau kita paham akidah Ahlussunnah yang satu ini sebagai ladang pahala bagi kita. Antum tiap hari pasti lewat lampu merah. Ketika antum berhenti, niatnya taat kepada pemimpin, niatnya melaksanakan perintah Allah tadi, dapat pahala. Bukan hanya nggak dapat kartu tilang saja, bahkan dapat juga apa? Pahala. Tidakkah kita senang mendapatkan pahala? Cuma sebagian orang, walakin aktsarun nasi la yaqilun. Namun banyak orang yang tidak apa. Justru itu ladang pahala bagi kita. Inilah faedah mengetahui akidah Ahlussunnah terutama dalam bab ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Jadi pemimpin muslim, ya, syaratnya pemimpin muslim dan perintahnya tidak bermaksiat. Maka wajib didengar dan ditaat perintahnya tersebut. Jangan seperti sebagian orang mengatakan, kan tidak ada dalilnya. Lampu merah berhenti. Ya, memang nggak ada ayat dalam Al-Quran. Ya, kalau lampu merah harus apa? Tapi keumuman ayat atiu Allah wa Rasul wal amri minkum, kata ulama, itu sudah mencakup apa? Tadi. Dan ini juga mencakup semua kebijakan, semua peraturan selama
Intinya tidak bermaksiat. Anak nggak suka dengan, terserah ente nggak suka. Tapi apa, selama itu nggak maksiat, wajib didengar dan ditaat. Kalau melanggar, ya sudah tanggung resikonya di akhirat. Mendapat apa? Dosa melanggar firman Allah. Wa ulil amri minkum, melanggar ajaran Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa athratin alina. Kami dahulu pernah membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik tadi berupa khalifah, baik berupa presiden, berupa raja. Yang penting menguasai negeri kaum muslimin, punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Kata beliau, kami membaiat Rasul mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Pada waktu susah maupun senang, dalam waktu kita semangat maupun malas, dan kewajiban kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al-amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi burhan. Dan Rasul SAW melarang kami untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, kecuali kalau pemimpin itu jelas-jelas kafir, jelas kekafirannya, dan kita memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia masih muslim, meskipun dia zalim, tidak boleh dikudeta. Dan wajib didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam Syarah Sahih Muslim pernah mengatakan dalam menjelaskan hadis-hadis tadi, ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisq. Ahlus sunnah sepakat, ijma' ahlus sunnah mengatakan pemimpin yang fasik atau yang dolim tidak boleh dilengserkan, tidak boleh dikudeta. Ini kalau kita mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya cuma tadi resikonya dituduh ini titipan apa? Penguasa dan sebagainya. Bahkan pengalaman pribadi juga, ketika kita juga sering membantah kelompok-kelompok teroris, ada dari golongan mereka datang, Ustaz, ana mau tabayun. Apakah antum anggota BNPT, Ustaz? Itu wakil salam itu suka gosip, nuduh-nuduh yang apa? Ada na'udzubillahi min dzalik. Ya, namun kita jelaskan, kita menyampaikan masa ini karena karena ini adalah apa? Perintah agama. Karena ini ada bagian akidah kita. Karena ini yang dicontohkan ulama salaf. Karena mereka yang telah apa? Menyampaikan kepada kita kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dan sekaligus kita membantah kelompok-kelompok yang sesat, terutama dalam bab ini, yang mereka apa? Jelas-jelas mereka mengkafirkan pemimpin, bahkan mereka juga mengkafirkan negeri yang kita cintai ini. Kata mereka ini negeri kafir. Maka pernah kita bantah. Kita katakan, kalau kalian menganggap ini negeri kafir, silakan hijrah. Ya, kita nggak akan memberati kalian untuk apa? Silakan pergi dari negeri ini. Itu kalau mereka apa? Konsekuen mengatakan negeri apa? Mengatakan negeri ini kafir, namun cari makannya juga di ini nggak konsisten. Ini mencela-mencela namanya, na'udzubillahi min dzalik. Pernah bahkan kita membantah sebuah buletin, membuat buletinnya mereka dulu di Surabaya. Mereka mengatakan setiap yang di bawah naungan departemen kementerian negara tauhid ini maka dia kafir. Ya, padahal buletin itu tulisannya buletin ini diterbitkan oleh yayasan ini dan itu atas izin Kemenkumham. Paham ya? Maka ketika kita bantah, enak saja kita bantah mereka dengan kata-kata apa? Kalian sudah mempunyai keyakinan yang di bawah departemen negara tauhid yang kafir ini maka kafir. Kalian berarti
kafir sesuai dengan pernyataan kalian. Lucunya bulan depan buletin itu muncul tanpa tulisan izin Kemenku. Ini ya ajaran dagelannya mereka ataupun ya penyimpangan mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu kelompok-kelompok pergerakan ataupun ya fun ataupun bahkan teroris negeri ini yang mereka jelas tidak mau mendengar dantar kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pertama karena mereka sudah menvonis pemimpin kafir, naudzubillah min dzalik, dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka juga katanya pakai ayat ya surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Kita katakan sahabat Rasul yang paling paham tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mentafsirkan ayat ini dengan kata-kata kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Kufrun lakin laisa kaman kafara billah wal yaumil akhir, kekafiran namun tidak sama dengan kafir kepada Allah dan hari akhir. Ini bedanya tafsir salaf dengan tafsir ala kelompok teroris. Dan itu sumbernya mereka tidak mau mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin karena mereka sudah punya keyakinan pemimpin kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan kata mereka dengan kegagalan paham mereka tentang ayat tadi, pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Padahal sekali lagi Abdullah bin Abbas sahabat Rasul, para tabi'in mentafsirkan al-kafirun di situ kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dari apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, bahkan dalam hadis tadi yang kita sampaikan, Rasul mengatakan akan ada pemimpin yang tidak mengikuti ajaran Rasul. Ajaran Rasul ajarannya Allah. Ajaran Rasul adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul tetap mengatakan wajib mendengar dantat, bahkan dengan dua redaksi, tasma wa tuti, isma wa ati. Kurang apa jelasnya? Ya, maka ini yang sangat disayangkan. Hadisnya banyak dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab akidah salaf. Namun banyak manusia-manusia yang masih tidak memahaminya. Wallahu taala alam. Cukup atau lanjut? Belum. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita tambahkan lagi bahwasanya kewajiban setiap muslim muslimah terhadap pemimpinnya selain as-sam'u wa ta'ah, itu sebenarnya panjang penjelasannya, cuma kita ringkas. Yang pertama di antaranya membaiat pemimpin. Insya Allah sebentar lagi kan ada pergantian pemimpin di negeri kita. Betul enggak? Ya. Maka ketika dia sudah dilantik, maka kewajiban kita membaiatnya. Apa arti baiat? Yaitu berjanji mengakui dia sebagai penguasa pemimpin kita dan kewajiban kita memuliakan, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat. Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak membaiat pemimpinnya, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Ini baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Tidak ada baiat untuk ustadz, untuk kiai atau habib, tidak ada. Dalam Islam yang ada baiat untuk apa? Pemimpin kaum muslimin, entah itu khalifah, raja ataupun presiden dan semisal dengan mereka. Kemudian setelah membaiat tadi, wajib memuliakan pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Namun sebaliknya, ini yang ketiga, dilarang menghinakannya. Waman ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin, Allah akan hinakan. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah satu saat menyaksikan pidatonya pemimpin pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang nyeletuk atau berkata-kata, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini sekarang dia memakai baju orang-orang fasik.
Memang kenyataan waktu itu kata ulama demikian pemimpinnya memakai baju. Namun sahabat Rasul ketika mendengar orang itu berkata demikian mencela menghina pemimpinnya, maka beliau mengatakan uskut, diam ente. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul man ahana sultanal ahanahullah. Kata beliau, Rasul bersabda, barang siapa menghina pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ini akidah Ahlussunnah. Ajaran Ahlussunnah melarang kaum muslimin menghina, mencela pemimpin kaum muslimin. Mencela orang muslim biasa saja, fiskun, sibabul muslim fusuk. Mencela orang muslim biasa saja itu fasik, kefasikan. Apalagi pemimpin kaum muslimin lebih dosa lagi. Makanya para sahabat mereka saling berwasiat, la tasubbu umara'akum. Kata Anas bin Malik, para senior sahabat Rasul, mereka melarang kami dengan kata-kata la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Kalau sekarang entah di dunia nyata maupun di dunia maya haram hukumnya. Bahkan kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, awalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin. Ini ajaran akidah manhaj Ahlussunnah. Menjaga lisan terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah, pelopor pertama kali yang mencela pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia yang pertama kali menyampaikan kepada umat, Ibda'u bitta'ni ala ulati umurikum. Mulailah kalian mencaci maki pemimpin kalian, tastamilu quluban nas. Dengan caci makian itulah kalian akan mendapatkan simpati dari manusia. Dan betul sampai detik ini demikian. Seateis-ateisnya orang yang tinggal di negeri kita ini, ketika sudah lantang mencaci maki pemimpin, dikasih jempol apa? Banyak sekali ditokohkan. Bahkan oleh apa? Orang-orang yang mengaku kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya kafir, ateis, ucapannya kufur. Namun gara-gara apa? Mencaci maki atau lantang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, presiden, dia apa? Anggap na'udzubillah min dzalik. Ini pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Makanya kata beliau, caci maki celaan kepada pemimpin kaum muslimin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba, yang mana dengan bid'ahnya inilah terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya ulama mengatakan kudeta, memberontak al-khurud terhadap pemimpin ada dua. Dengan ucapan, dengan caci makian, provokasi terhadap rakyat untuk membenci pemimpinnya, atau dengan kedua dengan senjata. Dan tidak ada kudeta dengan senjata kecuali dimulai dengan apa? Ucapan lisan caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah hadis tentang nenek moyang kelompok Khawarij yang dulu pernah mencelah Rasul, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, ada orang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun marah seraya mengatakan, "Wailak wa man ya'dil illam adil." Celaka engkau. Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil? Ya. Kata para ulama, ini nenek moyangnya teroris Khawarij. Di zaman Rasulullah SAW, dia keluar dari Rasul dengan apa? Lisan caci makian. Maka hati-hati dengan siapapun. Entah yang da'inya, ustaz, meskipun mengaku ahli sunnah, tapi kalau sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin, maka dia jauh dari kebenaran, jauh dari akidah ahli sunnah, terutama dalam bab ini. Lanjut? Atau cukup? Lanjut lagi. Nah, kemudian setelah memuliakan, tidak menghina, tidak mencaci maki pemimpin, mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian bersabar atas kezalimannya,
Namanya pemimpin kaum muslimin manusia sama dengan kita. Ya, apalagi memimpin negeri yang luar biasa besarnya ini dengan ratusan juta rakyatnya. Kita saja memimpin keluarga yang mungkin cuma 2-3 anggota atau mungkin 10 lah sudah. Ya, atau mungkin yang punya 4 istri mungkin berapa sih? Ya, masih sedikit dibandingkan pemimpin negeri kita ini. Itu saja kita memimpin orang sedikit. Banyak kesalahannya, betul atau tidak? Banyak kezalimannya, betul atau tidak? Apa pasti antum sempurna? Apalagi memimpin negeri yang sebesar ini. Kalaupun ada kekurangan, ya wajar. Namanya manusia, nggak ada yang masuk dari kesalahan. Maka dalam Islam, Rasul bersabda, Man ro'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir. Jangan digoreng, jangan dicaci maki, dibully, dijadikan pembicaraan tiap hari di medsos ataupun di majelis. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, menghibah orang muslim biasa haram. Apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Jaga lisan, jaga anggota badan. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, fa'innahu man farakal jamaah shibran famata-mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau seandainya dia ketika melihat pemimpinnya mengatakan, ya sudahlah, ini pemimpin yang nggak sah, saya nggak mau mengakui pemimpinannya. Kalau dia mati, kata Rasul, mati dalam keadaan jahiliyah. Maka solusinya, kata Rasul, falyasbir, jaga lisan, jaga anggota badan, bersabar. Apalagi kata para ulama, pemimpin yang dolim itu asalnya dari rakyat kan, dipilih dari siapa? Rakyat. Maka kezaliman pemimpin sumbernya itu dari rakyat juga. Mana dalilnya? Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolimnya mereka. Pemimpin yang dolim itu musibah. Dan namanya musibah karena sebab dosa-dosa kita. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ulama salah mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu cermin bayangannya kalian. Antum kalau menghadap ke cermin, yang muncul wajah siapa? Wajah orang lain? Atau ada penampakan? Wajah kita. Demikian kata para ulama salaf. Pemimpin itu bayangan cerminan kita. Kalau pemimpin zalim, itu karena kita yang juga zalim. Makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, fa'idha aradar ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amiril dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin kaum muslimin yang zalim, hendaklah mereka yang meninggalkan kezaliman pertama kali. Dan wajib kita yakini, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka kalau rakyat ingin pemimpinnya baik, tinggalkan yang pertama kali kesyirikan. Bentuk menyekutukan Allah dalam ibadah. Selama masih banyak kesyirikan, nggak mungkin pemimpin sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lainnya. Bahkan di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, beliau pernah diprotes oleh seseorang. Wahai Al-Khalifah, kepemimpinanmu ini sekarang nggak sama dengan kepemimpinannya Abu Bakar wa Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, iya betul. Namun ada sebabnya. Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar itu baik, itu bagus karena rakyatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan rakyatku seperti ente ini, gimana mau
Ini sekali lagi al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuat. Jangan suka menyalahkan yang di atas. Kita salah satu apa? Penyebabnya. Maka sekali lagi tadi solusinya tadi rakyat harus merubah dirinya dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada as-sunnah, dari maksiat kepada at-ta'ah, dari kedzaliman kepada keadilan. Dan Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Mau lanjut lagi? Nah, panjang ini bisa sampai maghrib loh. Iya. Iya, karena kita sering adakan daurah atau tabligh akbar kajian hanya membahas masalah, kalau mungkin diringkas 10 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Karena sekali tadi kata Syekh, penjelasannya sangat terang beneran, dalil-dalilnya banyak. Dalam kitab akidah hampir ada pembahasan ini. Kita lanjutkan sedikit. Yang berikutnya diantaranya, kalau kita sudah tahu ada kejelekan, kemungkaran, kedzaliman dari pemimpin, selain bersabar, maka tugas ulama, bukan tugas orang-orang yang jahil namun ngelama, bukan. Tugas ulama menasehati. Kata Rasul, ad-dinun nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Ketika Rasul ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin, serta untuk keumuman kaum muslimin. Kata para ulama, hadis ini membedakan nasihat untuk pemimpin dan untuk selain pemimpin. Caranya beda. Maka Rasul pun menjelaskan lagi dalam hadis yang sahih bagaimana cara menasihati pemimpin yang benar. Kata Rasul, man aroda an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Ya, entah di dunia nyata, di mimbar khutbah, di pengajian-pengajian, jangan juga di dunia maya, di medsos. Ya, bahkan juga jangan di dunia lain. Ya. Kata Rasul, fala yubdi alaniyatan walakin liyakhud biyadih. Namun ambil tangannya, fayakhluwa bi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, wa illa qad kana ladhi adda alaih. Jika tidak diterima, telah gugur kewajiban. Ini sekali lagi metode ala Rasul dalam menasihati pemimpin. Tidak di medsos dicaci maki, dikritik habis-habis, naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini sekali lagi, kalau kita masih mengaku pengikut Rasul, apalagi mengaku Ahlussunnah, mengaku sebagai pengikut salaf, ini ajaran Rasul menasihati pemimpin tidak boleh dengan cara terbuka di hadapan umum. Ada sebagian mengatakan, lu bagaimana dengan kata-kata afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Semulia-mulia jihad itu mengucapkan kebenaran di hadapan, di samping pemimpin. Kata para ulama, ini bukan demo di pinggir jalan. Ini kata Rasul, redaksi hadisnya jelas. Inda sultan jail. Ente datangi. Sebagaimana hadis tadi. Berduaan dengannya. Karena hadisnya mengatakan apa? Inda. Di samping pemimpin. Bukan teriak-teriak di pinggir jalan. Bukan teriak-teriak di medsos. Mencaci maki menasihati pemimpin. Kata Rasul, semulia-mulia jihad. Mengucapkan kebenaran. Inda. Di samping, di hadapan pemimpin. Itu baru gentle. Bukan apa di medsos, jika di jalan-jalan ataupun demonstrasi, bukan. Ini sekali lagi tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para as-salaf. Kemudian juga dengan ucapan yang lemah lembut, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Harun ketika Allah perintahkan untuk menasihati Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan. Nasihatilah dia dengan ucapan layyina yang lemah lembut. Kata para ulama, Fir'aun yang kafir, pemimpin yang sangat zalim, diperintahkan Nabi Musa Harun menasihati dengan lemah lembut. Apalagi pemimpin kaum muslim lebih layak lagi. Maka sekali lagi ini salah satu
jurang pemisah Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah ataupun dengan kelompok ulama sesat, yaitu dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga kalau bisa dinasihati atau ada yang bisa menasihati, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, fattakullah mas tatat. Ada sebagian orang mengatakan kita kan nggak bisa Ustadz untuk langsung ke istana menasihati siapa kita, maka jalan satu-satunya lewat di medsos. Maka kita katakan fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu ya sudah, gugur kewajiban. Inti sholat saja kalau nggak sanggup berdiri disuruh apa? Duduk. Ya demikian pula misalnya antum nggak sanggup untuk berhaji tahun ini, jangan ngambil jalan pintas. Pakai apa? Visa palsu misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini madaratnya lebih besar. Nggak bisa langsung menasihati lewat medsos. Ini madaratnya lebih besar. Dan ini caranya tadi Abdullah bin Sabah al-Yahud, katanya benci Yahudi, kok caranya Yahudi dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian setelah apa? Menasehati, kemudian jangan lupa mendoakan pemimpin kaum muslimin agar Allah berikan hidayah, taufik, diberikan keselamatan dan sebagainya. Dan ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Bahkan Fudail bin Iyad pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu halis sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Coba kalau antum dikasih jatah satu doa mustajab, nggak mungkin untuk ini. Mintanya kepingin nambah. Ya mungkin nambah rezeki maksudnya. Namun di antara rezeki ya itu juga. Namun ini para ulama, mereka mengatakan seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslim. Ketika ditanya mengapa demikian, kata Fudail bin Iyad, kalau aku jadikan doa itu untukku, maka maslahatnya, kebaikannya hanya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, kebaikannya untuk semua rakyat negeri kaum muslimin. Ini pandangan yang sangat jauh dari para ulama. Intinya tadi, ciri Ahlus Sunnah diantaranya mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, dia pengekor hawa nafsu atau orang yang sesat menyesatkan. Mungkin antum pernah dengar ketika di misalnya ada kata-kata ya Allah alaika bi Jokowi. Itu maksudnya ya Allah binasakanlah. Na'udzubillah min dzalik. Maka antum harus tahu orang itu apa? Pengekor hawa nafsu, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, atau di mimbar-mimbar sebagai kalau doa-doa jelek kepada pemimpin. Ini ciri kelompok sesat ahli bid'ah. Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Imam Barbahari mengatakan apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, dia pengekor hawa nafsu. Kemudian di antara poin berikutnya juga, yaitu diharamkan mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi dari Ubadah bin Samit. Kata beliau, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Rasul memerintahkan agar kami tidak mengkudeta kecuali kalau pemimpinnya sudah kafir, entah pindah agama atau melakukan pembatal keislaman dan divonis oleh ulama Ahlussunnah dia murtad. Itu pun ada perinciannya lagi. Memberontak ada perincian kalau pemimpinnya sudah kafir, jelas kafirnya. Yang kedua, syaratnya harus kaum muslimin punya kekuatan yang bisa memadai kekuatan menanding kekuatan pemimpin yang murtad atau yang kafir tadi. Jangan sampai pemimpin punya jet tempur, kita hanya punya gerobak tempur. Nggak sebanding. Hancur-hancuran kaum muslimin nantinya. Haram kudeta. Ini ada perincian. Ini masalah
ibadah, ini masalah kemaslahatan kaum muslimin. Jangan sampai mau melengsarkan, malah kaum muslimin yang dilengserkan, malah dihabisi. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul ketika di kota Mekah, meskipun jelas penguasanya musyrikin, Abu Lahab CS, namun ketika Rasul nggak punya kekuatan, sabar. Sebagian sahabat ada yang dibantai. Bukan berarti Rasul ridho, naudzubillah min dzalik. Namun nggak punya kekuatan. Dalam Islam itu segala kewajiban didasari oleh kemampuan. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Jangan nekat, jangan bonek. Ya, harus betul-betul tahu kemampuan. Kemudian juga kalaupun mengkudeta pemimpin yang kafir tadi, kaum muslimin punya kekuatan yang 11-12 lah. Namun harus dipertimbangkan masalah dengan mafsadahnya. Dan ini yang mempertimbangkan para ulama, bukan orang sembarangan. Apakah kalau dikudeta kerusakannya lebih banyak atau kemaslahatannya. Kemudian yang keempat syaratnya kata ulama mengkudeta, kaum muslimin harus punya calon yang baik untuk memimpin. Ya, jangan sudah kudeta, sudah habis-habisan, sudah menang, bingung nyari siapa. Atau saling berebutan. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, awal berjuang bersatu. Ketika sudah berhasil, ya, kelompok ini menyodorkan anggotanya jadi pemimpin ini. Akhirnya perang saudara sendiri. Nggak habis-habisnya. Kemadaratan yang lebih banyak. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian yang terakhir, di antara akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, melaksanakan sebagian ibadah di belakang bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya melaksanakan haji, jihad, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan, al-hajju wal jihadu madiyani mal ulil amri baron kana au fajiran. Berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Di antaranya tadi jihad harus dengan komando pemimpin. Pemimpin di sini bukan pemimpin gerakan bawah tanah, bukan. Bukan pemimpin jadi-jadian, bukan. Namun pemimpin yang tadi ulil amri, yang punya kekuasaan, punya perintah terhadap rakyat kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Demikian pula salat Idul Adha, Idul Fitri. Kata Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau, ulama yang hidup di abad kedua Hijriah, pernah berpesan kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salah khalfa kulli barin wa fajrin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat diwajibkannya salat di belakang pemimpin yang baik ataupun yang jelek, yang dolim. Sang murid bertanya, as-salata kullaha, apakah setiap salat bersama pemimpin? Kata beliau, la, walakin salatal jum'ah wal idin. Namun salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Makanya tadi dikatakan dengan mendengar dan taat ibadah bersama pemimpin kaum muslimin akan bersatu umat. Namun kalau salat Idul Fitri, Idul Adha ikut golongan masing-masing, nggak akan ada persatuan. Inilah Ahlussunnah itu menyatukan umat di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita, dan semoga Allah memberkahi negeri yang kita cintai ini. Cukup atau ada soal jawab? Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.